Ini kehormatan untuk orang Makassar. Siap. Kehormatan untuk orang Bugis Makassar. Yang dia punya tanah selama 30 tahun, tiba-tiba dia datang merampok. Kehormatan kita. Siap. Yang saya harapkan, Pak. Inilah saya harapkan untuk kita. Terima kasih. Kalau saya saja bisa ikut, apalagi rakyat biasa. Rakyat biasa. Dia pun tidak memenuhi syarat. Itu dia bilang eksekusi. Di mana eksekusi? Orang eksekusi masih di sini. Iya. Dia di sana, di luar. Dan itu Anda semua tahu. Syarat eksekusi itu adalah harus namanya dikosaterin. Diukur oleh BPN. Yang mana? Yang tunjuk justru BPN. Ayo sana. Panitia tidak tahu. Tidak ada hadir cabang, tidak ada lurah, tidak ada BPN. Itu berarti tidak sah. Kala tak terima lahan seluas 164.000 meter persegi lebih di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar, diusik kelompok lain. Ya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI ini turun langsung meninjau lokasi. JK didampingi CEO PT Haji Kala, Solihin Yusuf, menyapa penjaga lahan dan melihat proses pemadatan timbunan. Ia menegaskan lahan seluas lebih dari 164.000 meter persegi ini dibeli langsung dari ahli waris Raja Goa sekitar 30 tahun yang lalu. Lahan di seberang Trans Studio Mall ini sedang dibangun proyek properti terintegrasi PT Haji Kala. Namun proyek sempat diganggu kelompok massa yang mencoba masuk ke area lahan hingga berujung bentrok pada Sabtu malam 18 Oktober 2025. 3 orang terluka terkena anak panah. JK juga mendesak aparat hukum dan lembaga peradilan agar tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Ada dugaan perampokan? Iya, karena kita punya, ada suratnya, ada sertifikatnya. Cepat-cepat dia mengaku. Itu perampokan namanya kan? Bagaimana? Benar nggak? Dia belum datang ke Makassar, kita sudah punya. Jadi, kalau begini, nanti seluruh kota dia akan mainkan seperti perampok seperti itu. Kalau Haji Kala saya mau main-main, apalagi lain. Apalagi masyarakat kecil. Iya, mau sampai ke mana pun kita siap untuk melawan ketidakadilan, tidak kebenaran itu. Dan jangan juga aparat pengadilan itu berlaku adil lah, berlaku kebenaran lah. Jangan dimainin. Ini kehormatan untuk orang Makassar. Siap. Kehormatan untuk orang Bugis Makassar. Yang dia punya tanah selama 30 tahun, tiba-tiba dia datang merampok. Kehormatan kita. Siap. Yang saya harapkan. Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan Pemda di daerah, yang namanya PT GMTDC, di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lipo salah satu pemegang saham, tapi itu perusahaan Pemda. Bukan nggak tahu masalahnya, artinya itu tanah itu bukan punya Lipo. Jadi nggak ada kaitan dengan Lipo. Jadi kita nggak ada komentar mengenai itu. Tapi Pak JK bilang diserobot Pak Lipo, Pak. Gimana, Pak? Kamu percaya Lipo menyerobot tanah? Pak, tanggapan Bapak terkait tanah Yusuf Kala di Makassar, Pak? Bro, sorry bro ya, mau ada dua lagi nih bro. Kenapa? Jadi sengketa Pak yang diklaim PT GMTD. Ya. Oh, jadi gini Pak, itu kan ada eksekusi pengadilan. Konflik antara GMTD dengan orang lain. Tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstataring. Nah, salah satu metode konstataring itu adalah salah satunya adalah pengukuran ulang. Kami udah kirim surat kepada Pengadilan Negeri Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut karena belum ada konstataring. Mengingat di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah. Pertama, ada gugatan petun dari saudara Mulyono, ya kan? Nomor dua, di atas tanah tersebut ada sertifikat tanah HGB atas nama PT Haji Kala. Jadi masih ada tiga pihak ini, kok tiba-tiba langsung dieksekusi. Ini kita mempertanyakan, itu aja. Menteri ATR BPN Nusron Wahid akui ada kesalahan fatal penerbitan sertifikat tanah milik Yusuf Kala. Wah, mengaku salah dia Bapak ini.
Kita baca di Harian Pelita nih, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Nusron Wahid, kepada wartawan akhirnya mengakui adanya kesalahan fatal dan penerbitan sertifikat tanah milik keluarga Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala. Saya akui ada kesalahan dari pihak BPN. Kenapa bisa terbit 2 sertifikat untuk lahan yang sama? Ini jelas tidak benar, kata Nusron kepada jurnalis Kamis 6 November 2025 lalu. Menurut Nusron, lahan tersebut pertama kali telah diberi sertifikat atas nama PT Haji Kala, perusahaan milik keluarga Yusuf Kala. Namun belakangan muncul lagi sertifikat baru atas nama PT Goa Makassar Tourism Development, GMTD, perusahaan di bawah naungan Lipo Group. Kalau sertifikat Haji Kala terbit lebih dahulu, seharusnya dilakukan mediasi dulu. Tidak bisa langsung dieksekusi begitu saja, terangnya. Bapak ini macam baru tahu aja banyak sertifikat ganda. Banyak sekali Pak sertifikat ganda. Tapi biasanya nggak begini Pak. Kalau seperti kata Bapak ini kan gampang nih. Bapak mengakui kesalahan. Berarti kan tinggal Bapak batalkan aja sertifikat yang baru kan. Tapi faktanya Pak selama ini malah disuruh berperkara ke pengadilan. Disuruh gugat Pak. Digugat sampai ke Mahkamah Agung segala macam pun nggak bisa juga diambil Pak. Ya, jadi harusnya memang BPN bertanggung jawab kalau ada sertifikat ganda. Jangan dibebankan lagi kepada pemilik tanah untuk saling gugat-menggugat. Ya mudah-mudahan ini yang Pak Nusron ini menjadi jurisprudensi ke depannya nih. Mulai sekarang kalau ada sertifikat ganda, berarti patokannya apa kata Pak Nusron ini, ya, yang mana lebih dahulu terbit, itulah yang benar. Berarti yang belakangan terbit batalkan, kecuali setelah dibatalkan misalnya yang belakangan terbit keberatan, dia baru menggugat, begitu baru benar. Nah, mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi semua masyarakat yang sertifikatnya digandakan. Ini kehormatan untuk orang Makassar. Siap. Kehormatan untuk orang Bis Makassar. Yang dia punya tanah selama 30 tahun, tiba-tiba dia datang merampok. Iya. Itu dia bilang eksekusi. Di mana eksekusi? Orang eksekusi masih di sini. Iya. Dia di sana, di luar. Dan itu Anda semua tahu. Syarat eksekusi itu adalah harus namanya dikosaterin, diukur oleh BPN. Yang mana yang tunjuk justru GMTD. Ayo sana. Panitia tidak tahu, tidak ada hadir cabang, tidak ada lurah, tidak ada BPN. Itu berarti tidak sah. Soal kasus Pak JK yang iya Pak Mahfud dengar kan Pak? Dengar. Nah jadi hari-hari ini tanahnya diserobot orang. persis Pak, hari-hari ini tokoh sekaliber Pak JK yang mantan wapres 2 kali harus datang ke lapangan untuk mempertahankan tanah yang dibeli kurang lebih 16.000 Pak ya, ya 16 hektar itu yang oleh Pak JK dianggap sebagai diserobot oleh pihak lain dan itu diduga sebagai apa tindakan mafia tanah. Pak Mahfud menanggapi bagaimana? Ya, saya ingin langsung aja, apa yang terjadi Pak JK ini adalah modus yang umum dilakukan oleh penggarung atau oleh mafia tanah. Mengambil tanah orang atau tanah negara dengan cara memalsu sertifikat dulu atau memaksa ada sertifikat lain, lalu yang punya, yang asli itu disuruh gugat ke pengadilan. Sama kan dengan Pak JK, dia punya tanah, udah beli. Ya, 35 tahun lalu 35 tahun sudah beli, dia punya sertifikat, disuruh jaga ke orang. Lalu orang yang disuruh jaga ini disuruh jual, iya kan? Padahal dia tidak punya atas tanah itu. Lalu diketahui bahwa itu punya Pak JK, tidak boleh dijual, tapi sertifikatnya udah keluar, dijual oleh orang ini. Nah, gimana cara menjual? Main dengan BPN, main dengan aparat, main dengan apa, keluarlah sertifikat. Lalu disuruh menggugat kan?
Pak JK sebagai korban suruh menggugat. Loh, dia tidak merasa menjual, kok suruh menggugat. Orang lain yang tidak punya hak menjual suruh menggugat. Nanti kalau menggugat ke pengadilan kalah. Itu pola di mana-mana. Oleh sebab itu saya katakan area atau sentra korupsi dan penggarongan hak-hak masyarakat di Indonesia itu ada di pajak, bea cukai, pertanahan, pertambangan. Ada lagi sudah itu kelautan dan lain-lain. Yang lain-lain sektoral. Tapi kalau ini mafia tanah gila. Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Makassar menjelaskan bahwa di atas lahan 16 hektar yang disengketakan PT Haji Kala milik Yusuf Kala dan PT Goa Makassar Tourism Development terdapat 2 perkara hukum dan 2 sertifikat kepemilikan. Salah satu yang tercatat merupakan sertifikat hak guna bangunan HGB atas nama perusahaan milik Yusuf Kala. BPN Makassar pun membenarkan belum melakukan proses pengukuran di lahan sengketa tersebut. Ada 2 perkara memang, jadi perkara perdata itu antara GMTD dengan Menyembalan Desosong itu yang ingkrah, itu yang ingin dilakukan eksekusi oleh GMTD. Kemudian di perkara yang satunya perkara tun antara Mulyono dengan GMTD itu dalam tahap kasasi, belum ada keputusan terkait perkara tun tersebut. The best of the best. The best of the best.